Halo, nama saya Jennifer Alicia Sinaga. Ini adalah video saya untuk ujian akhir semester Bahasa Indonesia Akademik. Dan ini adalah video saya mengenai artikel yang saya buat, yaitu dengan topik tentang minimnya rasa empati pelaku bully yang mengakibatkan adanya perilaku bully. Jadi, seperti yang sudah kita tahu bahwa perilaku bully adalah penindasan terhadap orang orang lain yang ditindas, yaitu korban bully. Jadi bully ini sudah cukup sering terjadi di Indonesia khususnya. Sudah banyak sekali kasus-kasus mengenai bully. Dan maka itu juga adalah salah satu alasan mengapa saya tertarik untuk membahas tentang bully dalam artikel saya ini. Lalu saya akan membahas tentang definisi bully, yaitu dari salah satu peneliti bernama Olweus yang memberikan definisinya bahwa definisi bullying telah menjadi lebih luas selama bertahun-tahun. Bullying telah didefinisikan sebagai perilaku agresif di mana seorang individu atau sekelompok individu dengan sengaja menyerang, mempermalukan, dan atau mengecualikan orang yang relatif tidak berdaya. Jadi, jika ada orang yang terlihat lemah, maka biasanya orang seperti itu yang menjadi target dari si pembuli untuk ditindas. Memang target orang-orang pembuli adalah orang-orang yang terlihat lemah, yang bisa ditindas. Lalu dimungkinkan juga anak-anak memiliki banyak peran. Misalnya anak-anak dapat menjadi pelaku bullying dalam satu situasi dan menjadi korban dalam situasi lain. Jadi di situasi lain mereka bisa menjadi pelaku bully, namun di situasi lain mereka bisa menjadi victim atau korban bully. Lalu pelaku atau korban ini harus dilihat sebagai kelompok khusus anak-anak yang dicirikan oleh pola perilaku sosial dan penyesuaian psikososial yang berbeda dan tampaknya mengalami hasil negatif yang terkait dengan keterlibatan dan intimidasi pada tingkat yang lebih besar daripada pengganggu dan korban. Lalu menurut Stassen, salah satu peneliti bernama Stassen, dari sini dia menyampaikan bahwa umumnya ditemukan kondisi intimidasi dan viktimisasi lebih sering terjadi di antara laki-laki daripada anak-anak perempuan. Baik intimidasi dan viktimisasi menurun dari sekolah dasar ke sekolah menengah, meskipun bullying pertama meningkat dengan transisi ke sekolah menengah dan kemudian menurun. Lalu bullying sering dianggap sebagai bentuk agresi proaktif. Itu menurut peneliti Koi yang karena digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mendapatkan dominasi atas orang lain yang dianggap lemah. Sedangkan intimidasi dan agresi keduanya memerlukan niat tindakan negatif. Intimidasi itu dibedakan dari agresi oleh pengulangan dari waktu ke waktu dan oleh ketidakseimbangan kekuatan struktural antara pelaku dan target si pembuli. Ketidakseimbangan kekuatan ini itu tidak serta menyiratkan kekuatan fisik, tetapi mungkin juga mencerminkan masalah psikologi dan juga sosial. Bully itu biasanya melibatkan satu atau dua orang atau bisa juga lebih. Namun dalam kebanyakan kasus itu pelakunya itu ada dua orang, khususnya pelaku dan target. Insiden bullying itu terdapat melibatkan banyak pelaku bullying ataupun korban. Selain itu, peristiwa bullying jarang terjadi dalam isolasi tetapi hampir selalu terjadi di hadapan teman sebaya. Lalu menurut peneliti O'Connell, di sini diberikan menjadikannya proses kelompok untuk tinjauan.
Oleh karena itu, bullying di sekolah bersifat kolektif dan berdasarkan hubungan sosial dalam kelompok. Ini dapat dipelajari sebagai hubungan antara individu yang mengambil peran yang berbeda atau memiliki peran berbeda yang diberikan kepada mereka. Nah, itu dia. Lalu menurut salah satu peneliti bernama Sami Bali juga memberikan perbedaan 6 peran dalam keterlibatan dalam intimidasi, yaitu pembuli, lalu asisten pembuli, dan penguat pembuli. Dan lalu yaitu korban, selanjutnya adalah pembela korban, dan orang luar yang tidak memihak si pembuli ataupun korban. Lalu mengenai hubungan empati dan bullying, ya sekarang ini masih terlihat kurang jelas karena secara umum telah ditetapkan dengan baik bahwa peningkatan tingkat empati dikaitkan dengan perilaku prososial. Namun temuan tentang hubungan antara empati dan perilaku antisosial itu kurang meyakinkan. 3 ulasan telah merangkum temuan utama tentang masalah ini. Jadi yang pertama itu dari Miller dan Eisenberg. Mereka meninjau 43 studi tentang hubungan antara empati dan perilaku antisosial. Empati dioperasionalkan sebagai empati efektif dan diukur dalam beberapa cara, termasuk presentasi gambar atau cerita, reaksi wajah dan gerak tubuh, lalu respons perilaku terhadap induksi eksperimental, dan kuesioner. Miller dan Eisenberg menemukan empati afektif berhubungan negatif dengan perilaku antisosial, tetapi hanya ketika empati diukur dengan kuesioner, mereka menghubungkan hasil ini dengan usia peserta karena kuesioner itu lebih sering digunakan pada peserta yang lebih tua. Lalu selanjutnya menurut dua peneliti bernama Farrington dan Tovey, dari penelitian mereka menunjukkan pendapat mereka bahwa pelaku bullying itu kekurangan empati atau bahkan sama sekali tidak memiliki rasa empati. Karena jika misalkan seseorang memiliki rasa empati, mereka pasti akan memikirkan dahulu bagaimana nantinya perasaan orang yang mereka mau ingin bully. Tapi untuk seorang pembuli, hal itu tidak berlaku karena menurut Farrington dan Tovey, itu pelaku bully emang mereka itu tidak memiliki rasa empati dan juga terlepas dari gagasan intimidasi sebagai proses kelompok. Jadi sedikit perhatian biasanya diberikan pada hubungan antara empati dan jenis keterlibatan lain dalam intimidasi, seperti viktimisasi, pembelaan, dan berdiri. Ini panggilan untuk integrasi kohesif dan temuan mengenai hubungan antara empati dan intimidasi. Baiklah, sekian video yang saya buat. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan maafkan saya jika ada kata-kata yang salah. Namun saya sudah berusaha yang terbaik dan saya juga saat ini kurang sehat, maka mohon maaf jika suara saya terdengar kurang jelas. Saya mohon pengertiannya dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih.